ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Kita lanjutkan kajian kita tentang pemakmur masjid ya, meneguhkan iman pemakmur masjid ini. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua di surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat yang ke-24 ya. Ayatnya ayat 35 sampai dengan 37. Di brosur kita di halaman 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid-din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna jami'an biruhim minka ya rabbal alamin. Allahumma amkur lana wa la tamkur alaina. Allahumma ansur lana wa la tansur alaina. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit-langit dan bumi. Terjemahnya sudah terus ya. Cepat saja. Masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu kamishkatin fiha misbah. Seperti miskat itu wadah lampu yang di dalamnya ada lampunya, misbah. Al misbahu fi zujajah, lampu itu ada di dalam kaca. Zujajah itu artinya kaca. Wa zujajah itu dan kaca itu ka'annaha kaukabun durriyun, seolah-olah dia itu bintang yang cemerlang, bintang yang berkilauan. Yuqadu dinyalakan min sajarotin dari pohon yang mubarakatin yang diberkahi. Zaitunatin pohon zaitun yang la syarqiyah wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Ora condong ngetan, ora condong kulon.
yakadu zaituha, hampir-hampir minyaknya itu yudhi'u, menyala, hampir saja minyaknya menyala, walau lam tamsashu narun, meskipun belum terkena api, belum kena geni, wis hampir muruk, hampir saja muruk. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah memberikan petunjuk dengan untuk cahayanya itu mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahu al-amsal, dan Allah membuat perumpamaan linnas untuk manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan segala sesuatu maha mengetahui. Itu cahaya Allah ya. Terus gambarannya di sini sampaikan itu permisalan seperti miskat. Miskat yang ada misbah. Miskat itu kalau bahas zaman dulu itu, nek wong zaman kuno niku enten temboknya dibolong, ning mboten tembus. Tembok gini, bolongi enggak tembus rono. Ora bolong itu lho, dilubangi dikit gitu. Untuk wadah teplok, wadah apa, lampu minyak. Miskat itu kayak teplok itu, lampu minyak. Jadi ada misbah, apa miskat, terus ada misbahnya. Misbahnya itu lampunya tadi, misbahnya ya. Miskatnya wadahnya, misbahnya itu lampunya, teploknya itu. Terus ada kacanya, teploknya itu kan enten kotor itu nggih. Semprong ini kalau nggih. Nah, itu ada kacanya itu. Terus sedangkan kacanya itu sudah bersinar. Kene lampu, kacane wis padam gitu. Terus lampunya itu nanti dinyalakan dengan minyak zaitun. Minyaknya itu lagi dicukke di situ saja, belum kena geni, wis hampir muruk, hampir menyala itu. Saking minyaknya itu bagus, minyak itu kayak bagus, minyak zaitun itu tidak usah dinyalakan api, itu sudah hampir menyala. Minyaknya itu sudah koyo arep bulat-bulat, koyo nih, dereng menyala memang. Begitu kena api, wah tambah terang lagi. Nah itulah ya. Itu gambaran cahayanya Allah. Maka dikatakan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, cahaya yang mengalahkan semua cahaya yang ada. Itu ya, itu gambarannya ya, gambaran saja. Terus fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, di rumah-rumah yang adinallahu an turfa'a, Allah mengizinkan untuk diangkat, ditinggikan, wa yudhkara, dan disebut fiha, di dalam rumah-rumah tadi, apa yang disebut ismuhu, namanya, nama Allah. Maksudnya masjid ini nggih. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, itu di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, orang bertasbih di dalam masjid itu tadi, bertasbih memahsucikan Allah di waktu pagi dan di waktu petang, sepanjang hari. Subuh tinggal salat, ngaji, duhur tinggal salat, asar tinggal salat, ngoten nggih. Ngaji barang gitu kan. Maghrib yo, isya yo. Itu di situ. Artinya cahaya Allah akan diberikan oleh Allah di masjid-masjid itu. Begitu loh maksudnya. Oke, yang masjid. Lalu sekarang siapa orang yang menerima cahaya Allah itu? Di ayat 37, rijalun, beberapa orang laki-laki yang la tulhihim, tidak melalaikan mereka tijaratun wala bai'un, perniagaan dan jual beli. Tinuku, bisnis itu tidak melalaikan mereka. Melalaikan dari apa toh? An dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakat, dan penunaian zakat. Nah, diralali orang laleke saka salat, saka zikir, saka bayar zakat. Ya khafuna yauman, mereka takut pada suatu hari yang tataqallabu fihil qulubu wal absar. Di hari itu hati itu bolak-balik gitu, berbolak-balik. Yakin, ragu, atau taat, atau bingung gitu, balik-balik. Iki piye? Takut, khawatir, macam-macam. Ya, itu hari kiamat maksudnya. Nah, cahaya Allah itu keterangan ya. Cahaya Allah sangat terang, bagaikan lampu minyak yang kok semua nih gitu nih, betul semua kurang A ya. Yang semua komponennya memancarkan cahaya, bukan semu tapi semua kurang A. Walau belum dinyalakan api gitu, durung kena
geni wis meh kaya napa murup gitu loh. Saking terangnya cahaya itu. Gitu. Lah cahaya Allah itu apa di sini Allah itu cahaya langit dan bumi, maknanya Allah memberi petunjuk makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Allah memberi petunjuk, yang di langit diberi petunjuk oleh Allah, yang di bumi juga diberi petunjuk oleh Allah. Yang di bumi sinten? Ini menungso niki, awake dhewe niki ning bumi. Sing langit ya malaikat. Ya malaikat yang ada di langit sana diberi petunjuk oleh Allah. Terus juga makhluk-makhluk lain, napa niku? Lah antara ini langit karo bumi kan enten napa manuk misalnya nggih. Atau apalah situ ada awan, ada apalagi ada hujan macam-macam ini jadi tunjuki oleh Allah. Ya, tentunya mereka semuanya juga bertasbih memahasucikan Allah. Terus cahaya Allah bertempat di masjid karena masjid digunakan untuk mengingat Allah, meninggikan sebutannya sepanjang waktu. Jadi makanya ini kembali ke bahasan kita ya, pemakmur masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu mestinya mendapatkan cahaya Allah ini. Makanya dia akan terjaga dari kemaksiatan. Nggih. Nah ini ngono iki wong yang masjid iki mulih iki malah nyang apa? Nggawa sepatu padahal mangkate nggawa sandal jepit gitu. Nah, berarti itu bukan pemakmur masjid. Itu orang yang pura-pura memakmurkan masjid gitu loh, pura-pura etok itu. Jane pengine nyolong golek-golek sing secolong apa ya iki ya. Lho enek sepatu apik. Sepatu regane sak yuta gitu nggih. Kan terus sakniki sepatu sak yuta, sepatu juga sak yuta eneng. Enek wong salat masjid sepatune apik. Lah melu salat ning kono mulih nggo sepatu. Itu namanya bukan memakmur masjid, itu orang yang pura-pura memakmurkan masjid. Nah, gitu. Sama juga dengan orang yang nyun sewu, ya salat nang masjid ning ya nyun sewu ijik nglakoni maksiat apa to? Apa mendem, apa main, ngoten nggih. Jadi rampung main terus nang masjid. Wong rampung nang masjid mulih main gitu. Bukan main anu lho, bal-balan lho mboten niku. Bukan main bal, main niku lho fotoan niku. Fotoan. Nah, itu berarti bukan memakmur masjid gitu. Kenapa? Dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan dengan yang kita bahas sekarang ini nggih, makanya kalau ada acara-acara kemaksiatan napa dangdut, napa campur sari, campur saru ya aja melu-melu nyang kono gitu loh nggih. Jangan ikut-ikutan di situ. Kenapa? Itu acara-acara yang tidak baik gitu loh ya. Lah wong gur ngono tok kok ya dosa. Kula matur teng ngene nggih. Nek cara fikihnya lho ya. Nyanyi gitu, gur nyanyi lho nggih, ya ora dosa. Ning kan masalahnya nyanyine wong niku kan ora mung sekedar nyanyi. Gitu loh. Nyanyi nyun sewu nek sing nyanyi cah wedok ora nutup aurat, kedelok wong lanang-lanang. Dangdutan kuduan itu betul nggih. Apa yo eneng ora kuduan iki ora cocok lho. Lah mlane niku to nggih. Klambine we klambine adine dienggo, gitu nggih. Nek klambine adine dienggo. Sesak niku lho. Dadi apa jenenge ketok iki kok klambine adine kan dadine ketok, apa namanya enggak pakai baju tapi kelihatan. Kok anune padahal mriki oke ditutup kain lho nggih. Kok sana jalan Pak sinten Pak Warno ditutup kain. Nek butuh kain kan iso golek gitu. Tapi mboten. Kok klambine adine ora klambiku. Lah kok kaya ngono. Nah niku ngoten niku sing dadi dosa. Gitu lah ya. Dosanya di situ itu. Jadi kalau sekedar nyanyi napa mawon lah, nyanyi napa mawon. Terus nyanyi nasional saya 17 Agustus nyanyi tok nggih mboten napa-napa. Ning masalah itu niku lho, tutung-tutunge niku macam-macam niku. Jadi hal-hal yang begitu yang jadi masalah. Makanya kita jangan ikut-ikut napa mulai kok dadi panitia. Ampun. Dadi panitia, aku ra melu kok dadi panitia lho tambah gede lho tanggung jawab. Panitia itu tanggung jawab. Makanya kita jangan terlibat di situ. Kalau bisa kita mencegah, nggih, dicegah sing apik tapi dengan cara yang baik.
Tidak dengan kekerasan tapi dengan menyampaikan ilmu kepada saudara kita. Ngoten nggih? Masjid yang makmur adalah masjid yang penuh dengan kegiatan masjid. Nah ini kalau cara yang didefinisikan saudara kita tablik ya, berjamaah tablik jauh lah itu. Ada zikir ibadah, ada taklim, ada dakwah, ada khidmah. Khidmah itu adalah melayani kebutuhan muslimin. Jadi kudune masjid itu nggih, fungsinya memang melayani kebutuhan muslimin. Muslimin butuh apa? Dilayani saka masjid kudune ngoten gitu. Harusnya memang seperti itu ya. Tidak hanya untuk salat saja, tapi juga ada taklimnya, ada dakwahnya. Dakwah niku pripun? Dakwah niku menyampaikan Islam ini kepada orang lain. Kudune ngoten. Kudune lho nggih, kudune yang seharusnya dakwah itu memang kepada orang non muslim, orang kafir kudune. Kalau saya ini ada yang jenenge taklim, ngaji gitu. Pada orang Islam ya nggih. Nek jenenge dakwah niku keluar kepada orang-orang yang non muslim atau mungkin kalau sekarang barangkali ya kita mengajak dakwah dalam artian mengajak orang-orang Islam yang belum menjalankan Islam dengan baik, kita ajak supaya mau menjalankan Islam dengan baik. Ngoten. Ya. Saya kira gelem salat, dijak ayo salat. Lah aku ora iso salat kok tak ajari salat. Aku ora iso bayar, aku ora jauh dibayar. Aku ki arep ngajari ora jauh dibayar. Ora yang begawe aku arep amal saleh. Oh, ngoten. Nggih. Ki diajari salat. Bapak-bapak sing samping-samping mriki sing dereng do saged salat niku isin arep ning masjid, dijak teng masjid. Oh, aku isin ya diajari salat sik ning omah. Bapak-bapak sing sampun saged salat nggih, tanggane tanggaku kae kok ora tau ning masjid iki ngopo to parani. Aku isin kok Kang. Aku nek ning masjid iki aku urung iso salat iki, jane pengen salat ning aku urung iso salat ajari isin aku iki. Ya wis ning ndi ning nggon sing mrimpen sing enak ning ngono tak ajari yo ngoten. Pun nate kata nama dereng paling. Kita dulu tuh pernah, kita itu artinya saya dan beberapa teman ya, saudara-saudara kita, ustaz-ustaz juga, kita pernah ngajari salat Wonogiri dulu kan, daerah jenenge kecamatannya Surabaya, di sana jenis Setren, dhuwur gunung ngoten niku. Jarine dhuwure meh padha karo Tangmangu dhuwure. Kurang lebih adem ya kan, ini adem. Niku sak desa sak dusun iki. Oh, betul sak desa, beberapa dusun. Niku sing gelem arep sinau salat niku wong 400. 400 wong. Simbah-simbah sebagian, sepuh-sepuh itu. Bagian bapak, ibu-ibu, bagian simbah-simbah pun sepuh itu. Akhirnya dikirim berapa itu 20 orang atau 40 orang. Kira-kira petang kula nggih, wong isi melayani 10 ngoten nggih. Jadi ngajari salat ning teng omah sing golek sing rada ombo gitu rumahnya. Kita bagi-bagi jadi berapa kelompok, 400. Kene kelompok kene 20 ngoten berarti kan 20 kelompok nggih nek cara bagi 20, bagi 15 nggih karek pinten ngoten. Nggih kira-kira sak omah kira-kira 20 kelingan kula sekitar 20 sampai 30. Sing mulang wong loro wong telu ngoten. Mulang sakniki monggo sakniki salat takbir, katanya jadi imam salah satu kita jadi imam. Allahu Akbar, gini caranya takbir. Ya jari pripun ya jari ngeten sak dhuwur niki cuping telinga nggih. Dewe ndak pun nate sinau tak dhewe mriki nggih. Domele mboten nggih ngasine. Pun lali. Menten niki napa sementen niki sak pundak atau sak dada. Dada gini paling pendek paling terendah sedada gini. Atau sak pundak gini atau sesat cuping telinga gini, angkat tangan, sedekap. Nah, gitu. Diajari kan tadi. Seminggu berdetak nanti setiap sore malam belajar. Kenapa kok tidak di masjid? Mulai di masjid di olok-olok karo putune. Putune niku gene ngeceki bae ngoten lho. Simbah wis tuwa ora iso salat. Jadi ngoten niku. Terus isin. Jadi ceritanya gitu. Ceritanya itu kita dulu tuh di situ ngajari saudara-saudara kita di situ sudah cukup lama. Mereka pertama niku kula terus SMA. Kelas loro SMA aja gini. Kelas loro SMA nggih, sik kelingan. Kelas 2 SMA. Datang situ pertama kali tahun pinten 91 berarti nggih, 91 nggih.
Apa malah 90 apa malah 91. Itu awal-awal dulu ajar di situ. Yang kita ajar anak-anak kecil-kecil, cilik-cilik, ngaji maca Quran, Iqra ngoten niku. Soale sing tuwa-tuwa ora gelem ngaji. Nah, itu sekian lama kemudian, sekian puluh tahun kemudian, ya belas atau puluh tahun kemudian, terus waktu itu sudah, terus itu tadi ceritanya mereka minta diulang sholat. Goro-goro ini kok dinyai kali anak-anaknya kali putu-putune. Bapak si mbok si mbah iki wis tuwa ora iso salat isin gitu. Gitu kan. Akhirnya mereka belajar sholat tapi di rumah gitu loh. Cah cilik-cilik rasane sik, ora ngene ndak isin gitu loh. Itu gitu ya. Nah, niku nggih. Itu namanya hikmat. Nanti pelayanan juga berdakwah juga, walaupun bukan pada non muslim tapi sifatnya kan pengajaran dan taklimnya dan dakwahnya itu amalan masjid. Pemakmur masjid adalah orang-orang yang tidak terlalaikan zikir dan ibadahnya kepada Allah oleh urusan dunia, apapun urusannya. Kan la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Gitu kan? Tidak melalaikan mereka apa? Tijaratun, perniagaan, wala bai'un, dan jual beli an zikrillah, dari ingat kepada Allah. Jadi zikir dan ibadahnya tidak terlalaikan oleh urusan dunia. Urusan dunia itu apa wae? Ya sawah, apa boleh, pasar, apa boleh, kantor, itu ya, dodolan, macam-macam itu tidak terlalaikan oleh itu. Maka di poin berikutnya kita dapati bahwa pemakmur masjid itu bukan pengangguran. Wong sing nganggur terus bakal ning omah ning masjid mboten ngoten gitu. Tapi mereka itu bekerja, beraktivitas bisnis dengan tekun. Tetapi, nah ini yang penting, tetapi semua aktivitasnya itu tidak melalaikan dia dari amalan pokok, yakni beribadah kepada Allah. Ada ini ya, wong nganggur, pengangguran, terus sregep ning masjid, karo wong sibuk ning sregep ning masjid, ganjarannya akeh ndi? Ganjarannya akeh sing sibuk niku wau. Jare sibuk dek ning tinggal sing ning masjid lho gitu. Ada sesuatu yang dia tinggalkan. Nek pengangguran wis marane gawean. Gaweane yo ora enek ya ning masjid wae kan beda kan nggih. Beda lah, ini orang-orang ini bisanya dikatakan tidak terlalaikan oleh jual beli itu karena mereka berjual beli. Gitu loh. Nek ora bisnis, ora nyambut gawe kan ora terlalaikan oleh nyambut gawe ya biasa ora nyambut gawe. Iki nyambut gawe, kerja mereka itu. Kalau pernah cerita Mbok Menawi, kalau nu di kanca zaman dulu, udah lama sekali tidak ketemu, tidak tahu berapa puluh tahun tidak ketemu. Di Bogor, daerah Bogor. Saya belum pernah ke sana, cuma diberitahu. Daerah Bogor, dia itu punya toko di pasar. Toko jualannya jualan bosone cetok, cetok, terus nopo? Pacul, bosone ngoten lah. Alat pertanian, jual gitu. Nah, dia cerita, saya itu pokoknya saya 10 menit sebelum azan itu toko tutup. Gitu. Pokoknya tutup. Dia yang punya toko terus punya karyawan. Pokoknya 10 menit sebelum azan tutup sih. Mesti tutup, siap-siap sholat, terus karo mlaku metu saking kios niku tekan masjid, karo ngejaki wong, "Oh, ayo Pak, sholat Pak, sekarang sholat. Waktunya sholat bentar lagi Pak." Itu. Karo mlaku karo ngejak wong. Sapa sing belum dijak. Gitu sampai masjid, gitu. Ya. Nah, ini kan orang kayak begini ini kan berarti punya pekerjaan di gawean. Ini saya udah ditinggal gitu loh. Enggak tinggal mergone waktu ini sholat, tinggal saya begitu ya. Nah, ini pemakmur masjid itu yang seperti itu justru dia kerja entah dados guru, napa dados pak tani, dados pedagang, dados nama mulai karyawan, nama buruh, nama mawon, tapi aktivitas yang banyak itu tidak melalaikan mereka dari zikir, dari ingat kepada Allah. Oh, mata. Okay. Ini kok Pak Ansori ngalih Pak Atono mboten ngerti ngalih. Temu di? Oh, sakit. Oh, okay. Pak Atono? Lembur malah lembur. Ya, aktivitas duniawi yang dilakukan oleh pemakmur masjid selalu diniatkan karena Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi penjenengan nggih
Nyambut damel napa mawon, sing penting halal lho nggih, sing penting halal. Niate sing leres, niate lillahi taala. Niate lillahi taala, aku nyambut gawe krana Allah. Karena diwajibne Allah ikhtiar cari nafkah, saya berusaha. Ngoten, gen diganjar kali Allah. Nek kantuk ganjaran. Nek niate mboten niku, mboten entuk ganjaran. Apa boleh nek nyun sewu nganggo ngapusi barang, nganggo ngapusi di napa dipasrai duitnya rakyat ning malah dipakem dhewe. Nah, orang koruptor kan gitu. Korupsi ini boleh ya. Mosok korupsi kok ngantek 1 triliun lho. 1 triliun akeh lho niku. Niku nek departemen keuangan niku sing demen lagi. Sakniki pun enek kabar lho. 300 pinten? 300 triliun punjul. 300 berapa itu? 300 triliun itu lho. Wah, kebijakan tuh niku. Padahal 1 triliun niku 1 miliar ping 1000. Jenengan gadah 1 miliar. Misalnya gadah lho nggih, misale gadah 1 miliar. Niku dipengke 1000. Niku lagi 1 triliun. Gek wakai kaya ngopo. Wis mbok, akeh banget. Jadi itu tuh dipek wong, bayangkan. Kayak gitu tuh ya, orang mungkin lillahi ta'ala tuh nggih. Bismillah ya, arep korupsi bismillah sik ya bismillah. Oh ya ngono ya ora mungkin. Wong iku jahatan kok bismillah piye. Kan itu ya tidak mungkin. Maka kalau kita lillahi ta'ala, mesti pekerjaan itu tuh mesti halal, mesti kita cari yang halal. Lillahi ta'ala kok arep boleh sing haram piye? Ora iso, gitu loh. Tidak bisa karena niatnya sudah lillahi ta'ala. Ngoten nggih. Maka itu aktivitas duniawi yang dilakukan makmur masjid selalu diniatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Golek duit, perune apa to? Nyukupi awakmu dhewe, aku gen ora njaluk-njaluk karo wong, nyukupi nafkah awake dhewe, nyukupi nafkah anak bojone, kan ngoten nggih. Anake butuh maem, bojone butuh maem digoleki. Lah niku begitu itu lillahi ta'ala. Karena Allah, karena menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada para bapak, ya, para kepala keluarga. Taklim di masjid merupakan sarana penyampaian Al-Quran dan Al-Hadis secara benar berdasarkan referensi yang sahih. Nah, gitu. Jadi taklim gini nih itu sarana, cara, media untuk menyampaikan Quran. Karena kudune sing dikaji nggih Quran hadis. Lah kok enek fikih niku nggih dalike Quran hadis juga. Fikih dalam Islam itu kan ya dasarnya Quran dan hadis juga sama, gitu ya. Semuanya baliknya ke situ sebenarnya, ya. Berdasarkan referensi yang sahih. Jadi cara misalnya Quran nggih, Quran ya buka mushaf, maca kitab-kitab tafsir. Aja nyun sewu, aja dikarang-karang dhewe mboten oleh. Ulama niku mboten punya hak, tidak punya hak untuk ngarang mboten. Dek iki mung krungu diajari gurune terus ngomong sing diomongi gurune ngoten. Gurune niki bersanad, enggak tekan Nabi gitu loh. Punya guru-guru sampai kepada sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten. Nah, jadi carane sakniki nek misale mboten ngoten artinya tidak guru begitu ya kitab, baca kitab. Kitab-kitab itu cukup banyak bisa dibaca. Sing iso maca lho nggih, soalnya kitabnya bahasane Arab, tur bahasa Arabe ora harokat, gundulan. Wah, maca kitab gondol ora iso, maca kitab gundul meneh. Nah, kalau tidak bisa ya ngaji, boleh ngaji kepada guru, tidak apa-apa. Ora iso ya wis saiki enek ngaji apa? Ngaji Sahih Bukhari aku tak melu. Nah, gitu. Enek ngaji apa nek? Sholihin aku tak melu, ngoten lho. Gen iso entuk pelajaran. Ya, jadi ampun malas ngaji. Ayo gen ngaji perlu ini gen mudeng. Ya. Dakwah pada hakikatnya dilaksanakan kepada orang-orang kafir non muslim, yakni mengajak mereka masuk Islam. Nah, jadi dakwah ini ngoten niku asline. Dakwah niku ayat dakwatan itu mengajak. Ngajak apa? Ngajak mlebu Islam. Ngoten. Nah, dhewe urung tau nglakoni ngoten niku. Nang Indonesia ora ngomong nggih. Nek nang luar negeri mereka malah biasa itu. Orang mengajak orang lain. Ajak diskusi
kok agamaku Islam, aku nanti agama. Bagian orang negeri ateis, orang nanti agama. Orang melu agama apa-apa. Terus dijak rembukan ngomong-ngomong, jak mlebu Islam, gelem mlebu Islam, gitu loh. Jadi berdakwah itu begitu itu seharusnya. Lah yang kita lakukan selama ini mungkin belum dakwah, baru tabligh atau taklim saja. Karena memang sing diulang ya mun sing gelem tok. Kayak niki ngaji ngene iki teng masjid. Ya kan sing gelem teko, sing ora gelem kan ya ora iso, kan ngoten nggih. Suatu saat nanti kita tambah lagi saiki ngejaki sing durung gelem ayo. Nah tadi ya, dijak ning masjid. Allah sing durung gelem aja tadi dijak ning masjid. Kaya wong jauh lah nih kalau nggih tabligh niku. Saya wong Pak, mari Pak masjid Pak. Ora gelem besok balik ini takok jak meneh masjidnya begitu ya. Jadi diajaki untuk datang ke masjid untuk beribadah menjalankan al-Islam ini. Khidmat dijalankan dengan melayani berbagai kebutuhan umat Islam. Nah ini khidmat juga digunakan sebagai sarana dakwah, mengajak orang non-muslim masuk ke dalam agama Islam dengan pelayanan, dilayani. Jadi nggih masjid niku kudune duwe bagian tim khidmatnya itu melayani. Enek wong apa? Ini kan jalan gede nggih, orang-orang enek mobil teko rene pengen leren istirahat. Nah, yo aku suka Jakarta arep ning Surabaya lewat kene iki. Enek masjid pinggir dalan aku tak leren kene. Jadi silakan monggo. Situ ada minuman bisa diminum. Nah, kayak gitu nggih. Oh istirahat mana? Di situ ada tempat istirahat, silakan istirahat. Kolah juga bersih. Nah, itu kudune kolah masjid itu resik gitu. Mboten mambu ngoten kok mboten gitu. Lah kok ki mambu diresiki no? Niku nang pondok kita itu ya. Karena disuruh bersihkan. Nah, kadang-kadang anak-anak pondok itu kan, lah sudah kita bersihkan tetap kotor lagi kok. Lah gini carane. Nek pengen resik terus, setiap kali ada orang masuk resiki. Yo kan kesel ya apa golek gambaran gitu loh. Resik lagi. Kayak teng niku lho, teng rest area apa ngono lho nggih. Kan ada petugasnya itu. Ada petugasnya. Ada orang masuk gitu, satu atau dua masuk, nanti keluar ndak boleh dipakai dua Pak, resiki. Jadi nek ngono kuwi ya resik terus. Jadi wonge kemproh misalnya teko kemproh. Ya sing teko kemproh ya sing resiki sregep ya diresik gitu. Wane kan dia dino nguput lah itulah makanya masjid itu harusnya punya begitu itu punya pelayanan sampai ke tingkat itu kudune lho nggih kudune ngoten mboten yang sewu wonten napa-napa terus ning masjid tok ya kadang-kadang dikancingi kabeh nggih kancing sidane nek wong teko arep mlebu ra iso ning kolah-kolahe dikunci nek ora ya dibuka ning ning banyune. Ya apa kolah ning banyune iki? Dulu pikrane mati. Gitu. Kita ya sudah boleh liya. Nah, itu tidak begitu seharusnya. Masjid itu layanan gitu. Lah pun tamu niku gurune masjid gurune yo tok ya ndak apa-apa gitu. Saiki nguyuh tok sebenarnya sesuk gelem salam lah. Lho ngoten lho nggih. Carane berpikirnya begitu. Ndak apa saiki pipis tok ndak apa-apa wis. Wong belum mantine salat kok. Belum mantine salat ya ora teko pipis lu ora apa-apa ndak apa-apa gitu. Itu begitu ya. Ya makanya punya pelayanan seperti itu seharusnya lah. Masjid kita belum, nanti kita arahkan ke sana harusnya begitu. Dakwah dan khidmat dijalankan dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah atau setidaknya tidak bertentangan dengan aturan Islam. Itu ini penting ya. Lah carane ngerti bertentangan ora piye? Lah ya makanya kita belajar sinau aturan Islam ini piye to carane dakwah iki. Nah, contohnya kita wong dakwah aku arep dakwah ning ngene penjudi wong sing ngene botohan kae carane aku melu botohan ora oleh ngoten lho aku ora ono tujuanku dakwah iya tujuanku dakwah ning aja melu botohan ora oleh gitu lah aku yang saya dakwah kalau pelacur terus melacur dulu ya janganlah dosa gitu ndak boleh aku arep dakwah lho wong sing gene ning diskotik ya arep tak dakwahi carane piye aku tak melu diskotik sih ya jangan ndak boleh itu nih sama dengan kemaksiatan ini saya datang ke sana untuk dakwah kok ini tujuannya kok ini aku jadi panitia ini pengen dakwah lho nek dakwah carane mboten ngoten itu langgar aturan begitu
melanggar aturan agama. Kudune pripun? Kudune yang di sana kita tarik ke sini gitu loh. Bukan kita yang ke sana, yang sana kita tarik ke sini. Caranya ya nanti kita pikirkan caranya piye gitu. Kalau pernah cerita tentang mriki nggih, Ben dulu 2 minggu yang lalu saya cerita di sini, seingat saya. Dulu itu kita pernah teng Solo niku kan tanggal sisi suro mesti enten napa niku jenenge? Kebo Kiai Slamet. Teng keraton enten teng Mangkunegaran nggih enten. Enten 2 teng nggih, Keraton Kasunanan itu yang dekat masjid gede itu ya, di alun-alun gitu, alun lor itu sama Mangkunegaran. Itu dua-duanya pakai untuk acara suro itu, tanggal sisi suro itu. Nah kita anak-anak muda waktu itu wis awake dhewe isane ngopo, ayo saiki anu kita buat markas di masjid-masjid di sekitar Mangkunegaran, sekitar Kasunanan itu, kita buat masjid-masjid gitu. Minta izin pada takmirnya, kita bikin pengajian di situ. Pengajian. Ora kudu yang di masjid ning jaba ora ning bagian Islami apa-apa. Nanti kalau ada orang-orang mau ikut acara di situ kita cegati. Cegat kira-kira gelem dijak ning masjid. Jadi kita datang situ ada ngedang bagian arep melu kirap ngoten niku mampir masjid sik ning nguyu sik ngoten lho nggih. Nguyu sik apa? Udah silakan pipis sana sudah, rampung pipis, mau pergi kita cegat dulu, Mas mau kemana? Saya itu loh mau ikut muter-muter itu loh, muter di Mangkunegaran saya bentar. Di sini ada kita siapkan makanan, enek panganan, enek teh hangat gitu loh ya, siapkan gitu. Ada bagian sendiri, kayak bagian hidangan, ini bagian mulang ngaji, ini bagian nyegati wong gitu. Satu masjid ada beberapa orang gitu. Nah terus kita ajaki, saya pergi silakan duduk dulu Mas sambil makan sambil minum teh hangat. Ini ada ngaji di sini ya, diulang ngaji. Ada yang bagian mulang, masakane hadis, masakane Quran, masakane ayat ngoten niku. Mulang wae. Bukan saya teko mulang, pokoknya kowe bagian mulang gitu. Mulang. Nanti ada yang datang satu ngrungokne ngoten niku. Ya. Ya kita bisanya begitu. Nah itu kalau kita jalankan secara massal gitu, nang kono, itu kan bagus itu. Setidaknya kita itu nang kono kene acara kemusyrikan, nang kene acara-acara sing ngagungke Allah. Ngoten lho nggih. Mengagungkan Allah supaya apa? Supaya imbang. Sing kene musyrik mendatangkan laknat Allah, sing kene berusaha untuk menarik rahmat Allah. Lah ngoten lho. Khawatirnya mungkin nek kemusyrikan itu ditekne wae, ora tiba-tiba enten napa? Jugruk, bumbunya jugruk lawan gunung meledak sama gempa bumi kan nggih. Hancur semuanya. Makanya kita berusaha untuk begitulah. Kita juga gitu di sini nggih. Kalau ada acara-acara yang ada kemaksiatan di situ, jangan ikut-ikutan. Satu. Yang kedua, kita berusaha mencegah dengan cara yang baik. Diomongi ojo yang iki lho maksiat dosa aja dilakoni. Ngono entek wis jetlek ngeyel ya sudah, kita adakan acara untuk menahan itu. Nahan apa? Seorang orang supaya datang ke masjid, ngene acara masjid perlune nggo nekakne rahmate Allah. Ning kono nekakne azabe Allah, aku tak nekakne rahmate Allah ngoten. Begitu nggih. Jangan mau menyerah. Terus begitu. Dengan cara yang baik, cara yang damai, bukan dengan cara kekerasan nggih, tapi kita berusaha agar jangan sampai itu terjadi, dan kalau sampai pun terjadi kita berusaha meminimalisasi dengan tadi kita adakan acara dakwah, zikir ibadah, hikmah dan yang lainnya. Dan sudah habis waktunya, sudah waktu Isya. Berikutnya nanti kita bicara lagi apa mau diteruskan atau sudah cukup sampai di sini, nanti kita bicara lagi. Sementara kita tutup dulu. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Monggo silahkan kalau mau siap-siap.